Sahabat baca berita. Warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza merayakan serangan yang menewaskan 7 warga Israel di sebuah sinagog di Yerusalem pada Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Media Palestina melaporkan perayaan di kota-kota di tepi barat, termasuk Ramallah, Nablus dan Jenin, dan sebagian Yerusalem Timur. Video menunjukkan kembang api, tembakan perayaan, pengemudi membunyikan klakson, api unggun, dan kerumunan orang bernyanyi di jalanan. Pria bertopeng menunjukkan tanda kemenangan dan membagi-bagikan hadiah di kota Hebron, tepi barat. Di beberapa lokasi di jalur Gaza, puluhan warga Palestina berkumpul dalam demonstrasi spontan untuk merayakan serangan itu. Dengan beberapa keluar dari toko makanan dengan nampan besar berisi permen untuk dibagikan. Di pusat kota Gaza, tembakan perayaan terdengar, saat mobil membunyikan klakson dan seruan, Allahu Akbar, terdengar dari pengeras suara masjid. Setelah penembakan sinagog, juru bicara Hamas Hazem Qassem, memuji serangan itu, dengan mengatakan itu membuktikan perlawanan tahu, bagaimana menemukan tanggapan yang tepat terhadap kejahatan Israel. Dengan 7 tewas, penembakan di Yerusalem adalah serangan teror paling mematikan sejak 2011. Brigade Syuhada Al-Aqsa mengaku bertanggung jawab atas penembakan di Yerusalem. Brigade Syuhada Al-Aqsa mengaku bertanggung jawab atas penembakan di Yerusalem pada Jumat malam. Tanggal 27 Januari tahun 2023, yang menewaskan sedikitnya 7 pemukim Israel, insiden yang menghentak Israel, dan dianggap sebagai salah satu serangan terburuk dalam beberapa tahun. Penembakan di pemukiman Israel, Neve Yaakov di Yerusalem Timur terjadi setelah pembunuhan 10 warga Palestina sehari sebelumnya di tepi barat yang diduduki. 9 dari mereka di kamp pengungsi Jenin. Penembak diidentifikasi sebagai Khairi Alkom yang berusia 21 tahun. Brigade Syuhada Al-Aqsa menambahkan bahwa Alkom syahid setelah dia mengguncang keamanan entitas Zionis. Dan dengan senjatanya membunuh lebih dari 7 orang dan mengungkap kerapuhan sistem keamanan dan militer mereka, Israel. Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap bersenjata dari gerakan Fatah, mengatakan serangan Jumat malam adalah tanggapan alami terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Yang terbaru adalah serangan di Jenin. Setidaknya 32 warga Palestina telah dibunuh oleh Israel di tepi barat sejak awal tahun ini. Surat kabar Israel, Yediot Ahronot mengatakan di situsnya, Jumat 27/1 bahwa Alkom tidak memiliki catatan keamanan dengan otoritas Israel dan tidak diketahui oleh mereka. Setelah serangan itu, Israel pada Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 meningkatkan kewaspadaan keamanannya ke tingkat tertinggi, mengerahkan pasukan tambahan ke Yerusalem dan tepi barat. Sebuah pernyataan polisi, Israel, mengatakan mereka telah menangkap 42 orang untuk diinterogasi. Dalam semalam, beberapa dari mereka adalah anggota keluarga teroris. Orang lain yang ditahan termasuk warga di lingkungan tempat tinggal Alkom. Kepala polisi, Israel, Kobi Sabtai menyebut penembakan itu, salah satu serangan terburuk yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nama Khairi Alkom diambil dari nama kakeknya yang dibunuh oleh pemukim Israel, Chaim Fellerman, lebih dari 20 tahun lalu, ungkap media Palestina. Fellerman membunuh 4 warga Palestina lainnya dan melukai beberapa lainnya dalam serangkaian serangan penusukan pada 1998 dan 1999. Radio Israel kan mengatakan Alkom menunggu pemukim meninggalkan sinagog sebelum melepaskan tembakan. Kepala Polisi Yerusalem Doron Turgeman mengatakan Alkom tiba dengan mobilnya ke Neve Yaakov dan menembaki para pemukim di dekat sinagog, kemudian melaju menuju persimpangan Beit Hanina di dekatnya. Setelah menerima laporan, polisi Israel segera menemukan mobil tersebut. Pria Palestina itu dilaporkan keluar dari mobilnya dan mencoba melarikan diri sebelum ditembak dan dibunuh, tambah Turgeman. Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu melalui telepon, mengutuk apa yang disebutnya sebagai serangan teror yang mengerikan.
Presiden menjelaskan bahwa ini adalah serangan terhadap dunia yang beradab, kata Gedung Putih dalam pembacaan panggilan. Menambahkan bahwa Biden juga menekankan komitmen kuat AS untuk keamanan Israel. Namun, Hizbullah, kelompok militan kuat yang didukung Iran di Lebanon yang sebelumnya berperang dengan Israel, memuji serangan itu. Israel mulai melakukan serangan hampir setiap hari di kota-kota dan desa-desa di tepi barat sejak awal tahun lalu, membunuh, melukai, dan menangkap ratusan warga Palestina. Banyak dari mereka masih di bawah umur. Pemerintah ekstrim kanan baru Netanyahu telah meningkatkan ketakutan pada warga Palestina bahwa mereka akan mengalami lebih banyak penganiayaan dan kekerasan mematikan yang dilakukan oleh Israel. Wassalam.